paling berkesan lu liburan sendiri apa sejauh ini, Vic? Turki sih udah pasti. Kenapa? Satu, karena Turki itu kan negara Muslim ya. Yes. Jadi semuanya enak dari segi makanan. Nggak, aduh nih ini ada babinya ya, ini aman nggak ya, ini aman nggak ya, nggak ada gitu, pokoknya aman di sana. Terus masjid juga banyak segala macam, enak, orang-orangnya juga seru gitu. Karena apa? Kalau di Turki, abang udah pernah ke Turki belum? Nah itu gue belum kesampaian tuh. Nah, ini orang Asia kalau ke Turki, ibarat bule kalau ke sini diliatin sama orang. Ada orang Asia nih bule nih, di pikiran mereka gitu sama. Oh, jadi gitu? kayak banyak yang nyamperin, ngajak-ngajak ngobrol, seru gitu. Kalau yang misalnya ke Eropa, harus aku yang ngajak ngobrol orang-orang. Nah kalau misalnya ke Turki, orang-orang mereka nyamperin, where are you from gitu kan. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri. Wah, akhirnya bertahan di industri lagi ya. Kemarin cukup 4 episode aja Dimas ya. Kuliah 3 SKS ya, karena ya udah emang kampanye kita tutup di Giring Ganesa. Bang Giring ya. Terima kasih sudah nonton konten spesial Hari Kemerdekaan bersama Bang Giring. Nah, habis itu sudah ketemu sama Bang Giring di episode kali ini, bintang tamu gua. Wah, untuk bertahan di industri kembali lagi ini cukup apa ya? Gua backstory sedikit teman-teman. Kalian tahu lah ya, kan kemarin-kemarin di tahun 2018-19 itu gue sering banget berangkat ke Amerika. Wah, keren banget gue ya, so keren gitu ya. Nah, karena kerjaan NBA, karena gue Jovi Andovi itu ada kerjaan sama NBA Indonesia, jadi gue harus berangkat yang gue ditabuk Justin Bieber atau apa, banyak lah gitu. Di sana gue cerita, gue sempat bikin vlog tentang ke Amerika dan gue ceritakan bahasa Inggris gue jelek banget teman-teman. Kalau Jovi Andovi emang tinggal di luar, jadi bahasa Inggrisnya ya udahlah itu kayak bahasa sehari-hari. Gue kayak belajar lagi. Gue cerita, gue akhirnya ngambil kursus di IF. Sekarang kalau yang sekarang gue ngambil kursus di Wall Street karena semenjak pandemi nggak ada tandem untuk ngobrol bahasa Inggris ya. Tapi si kampret satu ini, wah. Dia bahasa Inggrisnya sangat bagus sekali teman-teman. Belajar hanya dari rumah. Ngapain saya kursus mahal-mahal ya? Dia hanya belajar dari Ome TV. Dan sekarang malah udah bisa 5 bahasa. Kalau kalian lihat thumbnailnya, yoi hari ini ada Vicky Naki, gokil. Wow, semangat banget nih. Wes, let's go. Hari ini gue mau belajar bahasa Inggris bang. Enggak, tapi gini Vicky kan tadi. Berapa SKS? 3. Kalau itu kuliah 3 SKS bener. Tapi kan gue tuh pengen cerita tadi kan lu denger backstory gue kan. Kalau belajar bahasa Inggris, kalau anak-anak zaman sekarang kayaknya ternyata tanpa harus kursus, belajar dari rumah aja udah bisa jago. Karena kita ngomongin Rich Brian deh. Rich Brian juga termasuk yang kayak gitu kan. Cuma belajar dari nonton YouTube, nonton film. Kalau lu metodenya apa? Kalau lu sendiri deh, metode belajar bahasa Inggrisnya gitu. Jadi, wah tadi kan Bang Kemal nih, sekarang backstory Vicky Naki. Wede siap. Anjing gokil. Ya gimana? Jadi dulu itu tamat sekolah SMA tahun 2018. 2018. Ya, masih muda guys ya. Iya kan lu 23 tahun 23 makanya. tahun masih muda. Oke. Tamat SMA. Habis itu kan gak kuliah. Iya, gue denger di Bang Denny Sumargo tuh. Iya, gak kuliah segala macam gitulah pokoknya ya. SMA lu di mana, Vic? Sorry. SMA 10 Pekanbaru. Oh, lu orang Pekanbaru. Orang Pekanbaru. Bukan anak ibu kota. Bukan. Pindah ke sini kapan? Tahun 2021. Itu sama keluarga sendiri? Sendiri. Jadi di sini nggak punya siapa-siapa, sebatang kara guys. Aduh sedih banget. Kasian banget. Udah tuh ditinggal pacar lagi guys. Makin sebatang kara. Sebatang kara. terus. Mulai saat itu nggak tahu kenapa, maksudnya ya karena di rumah doang ya kerjaannya nonton YouTube segala macam, ya udah banyak lah video-video. Dulu prank ya, itu kayaknya tahun segitu tuh lagi banyak prank. Ya benar. Mau di Indonesia mau di luar itu prank, kayak prank ini prank itu banyak banget lah ya. Ya. Dan tertarik sama 2 YouTuber luar. Dia buat prank video. Siapa itu? That Was Epic sama Steven Shapiro namanya. Oh, gue tau yang Steven. Gue lihat beberapa anjing tuh orang. Sama Big Dolls TV itu ya, teman-teman mereka. Iya, satu circle ya. Satu circle mereka itu. Ya udah, nontonin terus. Ya udah akhirnya karena nontonin mereka, apa ya? Secara nggak langsung itu kayak kok jadi ngerti lama-lama tanpa subtitle. Loh, kok jadi ngerti gitu. Jadi kayak secara nggak sadar aja. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? That's the weird thing about our brain. It's a little bit, kind of weird. Jadi lu tanpa subtitle cuma dengerin, terus habis itu udah langsung bisa aja artinya apa, langsung bisa ngomongnya langsung, gitu. Kok? Ya maksudnya itu bukan 1 hari 2 hari juga ya, maksudnya 6 bulan setelah itu, kok lama-lama makin ngerti gitu. Dan akhirnya
kayak ya diperdalam kayak nontonnya bahasa Inggris terus, nonton bahasa Inggris terus. Jadi nggak mau lagi nonton yang pakai bahasa Indonesia gitu. Oh berarti lu sinetron Indosiar udah nggak pernah nonton lagi ya? Oh yang jadi naga-naga gitu. Ku menangis. Fotokopi keliling udah nggak nonton lagi tuh dah. Bikin lagi udah. Oh jadi kalau mau berarti misalkan gua garis bawahi ya, kalau misalkan gua mau sangat solid banget bisa bahasa Inggris gitu, gua harus nonton terus apapun yang berbahasa Inggris tanpa subtitle. Tanpa subtitle. Benar. Anjing. Gue punya satu fun fact ya. Jadi gue waktu itu termasuk yang belajar bahasa Inggris nonton Game of Thrones. Jadi gue sengaja kayak nonton Game of Thrones tanpa subtitle sosokan aja kayak anjing lah subtitle. Gue nggak usah pakai subtitle bahasa Indonesia tapi yang Inggris tetap gue pakai. Gue nonton episode season 1 sampai episode 1 sampai 10 terus gue kayak makin lancar tuh bahasa Inggris gue tuh. Gue coba tonton yang lain tapi ada beberapa, kalau Game of Thrones gue nonton ada adegannya. Gue ada nonton apa gitu ya, Breaking Bad atau apa. Gue jadi belajar bahasa Inggris ya, gue lihat subtitlenya terus gue kayak kok tadi dia ngomong apa ya? Karena nggak ada reaksi setelah adegan itu. Jadi gue ngerti si anjing ini ngomong apa nih gitu. Nah akhirnya biar gue ngerti nih Breaking Bad, gue tetap nonton subtitle Indonesia. Harusnya jangan gitu ya. Hajar terus aja. Ya, cuman memang kalau dari film itu jauh lebih susah daripada YouTube. Karena apa? Bahkan orang dari Amerika pun kadang mereka nonton film itu pakai subtitle. Karena kalau misalnya di film itu kadang ngomongnya gini, kayak nggak jelas gitu mereka ngomong apa. Kayak gitu. Jadi Pak yang lewat YouTube sebenarnya paling the best. Paling ampuh. Karena apa? Yang di YouTube tuh kan kayak vlog. Jadi memang mereka itu ngomong sehari-hari gitu ya. Kadang kalau di film ini ada bahasa-bahasa ini ngomong apa ini orang ngomong naon gitu, nggak jelas lah intinya gitu. Iya bener juga ya. Ya. Gue setuju sih kalau nonton YouTube tuh karena sehari-hari ngobrolnya. Bahasanya tuh sehari-hari yang enak gitu dipelajarin. Jadi kayak misalnya juga Spanyol atau bahasa Rusia itu kalau misalnya aku dengar kayak presiden ngomong itu kan formal ya, nggak bakal ngerti. Oh gitu. Nggak bakal ngerti. Jadi memang aimnya itu adalah bahasa sehari-hari. Gitu. Oh berarti step by stepnya itu ya, nonton YouTubers yang ngevlog tapi bahasa sehari-hari aja supaya karena bahasa sehari-hari itu nggak serumit itu ya. Nggak serumit itu. Iya nggak ada bahasa yang kita harus buka kamus dulu. Ya benar. Dan juga kalau kita belajar bahasa formal, misalnya di Ome TV nih ya, belajar bahasa formal terus kita ngomong sama mereka formally, mereka bakal ngomong wah ini belajar dari Google Translate nih, wah ini belajar dari ini. Tapi kalau misalnya kita ngomong informal, mereka nggak, gila nih orang, kok bisa tahu itu? Contohnya apa ya misalnya kita dengar N kan kalau N kan something like that. Kalau misalnya ada bule di sini terus dia ngomong tiba-tiba, gua nggak tahu mana gua tahu, pasti kita anjir kok bisa. Cuman kalau misalnya mereka ngomong saya dari Bali, saya dari ini, oke. Biasa doang kita dengarnya kan. Something like that. Gue ngerti sekarang. Pantesan kalau misalkan gue sosok ngobrol sama bule di luar atau di Bali gitu ya, mereka kayak menanggapi gue juga kayak orang serius gitu, kayak formal to formal. Tapi kalau gue bisa bahasa mereka kayak kok lu jadi ekspresi mereka berubah. Iya pasti itu. Oh gitu. Jadi 6 bulan tuh lu belajar lewat YouTubers itu tuh. Gitu. Langsung bisa masa Fik begitu Fik? Ya kalau bilang langsung bisa sih enggak ya, cuma progresnya ya lumayan cepet lah. Untuk nge-maintain bahasa Inggris lo apa? Ome TV itu aja? Ome TV. Biar bisa ngomong terus sama orang bule? Ome TV dong. Oh gitu ya. Gue selama ini berarti metode gue salah ya. Kalau ketemu orang yang mau ngobrol bahasa Inggris, gue langsung ke kursus aja. Iya, jadi biar ketemu orang yang sehari-hari ngomong bahasa Inggris. Padahal kita nge-maintainnya bisa aja nonton YouTubers luar aja gitu. Bisa banget. Anjing, iya. Kalau belajar bahasa yang lain, negara lain lu juga nonton YouTubers sana gitu? Iya, kayak Spanyol juga ada, kayak Rusia juga ada, jadi semuanya ada. Siapa paling terkenal di Spanyol, Vic? Kalau Spanyol, aku itu nontonnya namanya Didac Ribot. Wah, itu namanya. Itu apa itu YouTubers apa itu? Prank juga. Oh, lu belajar dari prank. Iya, karena apa ya, maksudnya kita itu harus belajar dengan konten atau materi yang kita suka gitu loh. Misalnya kita bahasa Spanyol tapi dia make up gitu, kayak kita nggak suka nih, aduh ini ngomong apa nih, kayak nggak seru gitu. Kita belajarnya pasti lambat. Nah, jadi kita itu harus belajar dengan video yang kita suka, tapi dengan bahasa mereka yang ingin kita pelajarin. Makanya, kalau aku suka nonton prank, ya nontonnya prank tapi di bahasa Spanyol, gitu. Jadi kayak mau nonton berjam-jam pun nggak apa-apa gitu. Jadi nonton have fun, tapi sambil belajar. That's the best way of learning.
Oke, nah kalau gue tuh sukanya ini Vic, kalau gue komentator basket. Serius-serius juga ya, agak ada fun-fun ya. Bisa juga. Gua ada sih berapa podcaster tapi podcastnya ini podcast NBA gitu, pemain basket gitu. Nah, itu bisa dari belajar dari situ. Bisa dong, bisa banget. Anjing tapi sulit kayaknya kalau podcast ya, kalau prank kan banyak adegan gitu kayak ngerjain paling opening doang. Kalau podcast kan ngomongnya serius juga gitu. Serius dan mungkin terlalu deep kali ya. Kalau prank ini kan maksudnya lebih nyantai, lebih ini bahasa yang dipakai juga. Jadi kalau untuk awal-awal sih enak gitu. Coba nanti gue based on tadi omongan lu yang di sini, gue pas selesai kita recording ini gue coba nonton YouTuber prank deh yang luar ya. Gue belajar dari situ. Gue tes 3 bulan, ntar gue WhatsApp lu Vic bisa. Coba. Bisa. Maksudnya abang selain podcast apa sukanya nontonnya? Kan ya basket udah pasti dong. Basket. Pertandingan basket, terus ya pertandingan bola. Gue tuh film banget, suka nonton film, makanya gue kebanyakan nonton film. Gue sempat dikasih tahu juga coba belajar dari lagu, dengerin lagu gitu. Tapi kan sekali lagi lagu terlalu puitis kan, bukan bahasa sehari-hari. Jadi gue nggak bisa belajar dari lagu. Yang paling bener adalah gue tuh sempat kayak nonton acara hip hop gitu sih. Jadi kayak battle dance, break dance, tahu kan lo yang kayak word apa gue lupa namanya. Mereka itu ngomongnya tapi dengan gaya logat orang kulit hitam. Tapi gue kayak you know what I mean yang gitu-gitu. Jadi you know what I'm saying. Ya you know what I'm saying gitu-gitu kan. Dan jadi gue kayak dari situ gue mempelajari banyak kosakata bahasa slang mereka. Jadi otomatis secara nggak langsung gue langsung gini. Gue juga akhirnya begitu gue selesai nonton itu gue ke toilet gue ngomong bahasa mereka dengan logat mereka. Nah itu benar. Jadi kalau misalnya kita mau belajar juga. Aku juga gitu. Kalau misalnya kita mau belajar, kita harus pilih juga nih dari negara mana. Karena setiap negara tuh beda-beda accent. Nah kalau aku bisa Spanyol, itu Spanyol yang dari Spanyol. Karena kalau yang dari yang lain tuh nggak suka. Karena apa? Accentnya gitu. Makanya aku tuh nonton yang Spanyol karena pengen punya accent kayak mereka. Jadi mungkin lebih bagus juga kalau misalnya kita tuh nggak apa ya namanya, nggak tukar-tukar gitu. Oh sekarang yang dari misalnya kalau mau belajar bahasa Inggris dari Amerika, besok dari Inggris, besok dari Australia. Itu kan mereka semua beda-beda accent gitu kan, dan kadang-kadang kata-kata yang mereka pakai pun beda-beda gitu. Jadi itu bisa kayaknya ya bisa memperlambat juga gitu, karena ini otak kita bingung nih, kemarin gini, jadi gitu. Kayaknya kita harus pilih satu gitu. Pegang satu, kita dengerin dia terus ngomong. Oh gitu Vic ya? Iya. Berarti gua nggak boleh langsung belajar British gimana aksennya, jangan dulu. Tapi lu belajar, maksudnya lu British lu dalamin nggak? Enggak. Kenapa? Ya, maksudnya kalau untuk denger suka, tapi kalau untuk ngomong nggak suka. Oh, logatnya lu nggak suka nih ya? Apa nada bicara British nih bukan tipe lu gitu ya? Iya. Soalnya gue beberapa ada temen yang British banget sih ngomongnya. Sebenarnya suka. Oke. Cuman kayak yang tadi dibilang ya, That Was Epic sama Steven Shapiro, mereka itu kan dua-duanya dari Amerika, yang otomatis selama ini udah belajar accent Amerika. Jadi kalau kayak sekarang tuh mau belajar British tuh susah karena ya kayak dari nol lagi. Kayak dari nol lagi, benar. Ya dan memang British tuh beberapa kosakatanya beda kan. Kalau kita lihat bercandaan TikTok tuh yang ngomong orang British ngomong sama orang Australia ngomong, ada beberapa aksen yang glass of water, yang gitu-gitunya tuh yang iya, maksudnya kayak kan TikTok luar suka bercandaan yang begitu-gitu kan, logat-logat gitu yang glass of water. Itu ngomong apa gitu, mesan dia datang, orang Amerika datang ke Inggris terus mesan makanan, dia masuk ke ngomong apa ya gitu kan. Bener. Jadi memang kayaknya another culture ya kalau kita belajar British lagi. Iya benar. Dan juga gini, kalau misalnya kayak sekarang ngomong British itu pasti mikir. Karena apa? Maksudnya mulut harus ngomong British, mikir terus kayak di otak nih, you know, I'm trying to speak like British people, something like that. Jadi kayak harus mikir gitu. Cuma kalau misalnya aku ngomong kayak biasa, yang pasti akan keluar ya American accent. Jadi kayak ngomong yang kayak orang Amerika gitu. Jadi nggak bakal capek gitu loh. Lu pernah ke Amerika? Belum pernah sama sekali. Keluar negeri yang pernah apa aja? Thailand, Dubai, terus di Eropa, ke Eropa. Turki udah pasti. Oke. Ya. Terus baru itu ya maksudnya. London gitu-gitu belum? Ya Eropa kan. Udah. Udah, itu udah. Iya, Masa hampir semua Eropa udah. Kecuali Itali, Prancis itu belum. Spanyol juga belum. Kenapa lu Spanyol belum lu samperin padahal lu bisa bahasanya? Iya benar. Karena apa? Kemarin sempet kan keliling Eropa kan. Itu ketemu sama teman-teman yang pernah ditemuin di OMTV. Nah, di Spanyol ini belum ada teman.
Jadi gitu. kemarin gak kesana. Oh ini, lu berangkat sendiri gitu? Iya. Wah. Kayak world trip sendirian gitu. Ketemu teman-teman di Ome TV yang pernah jumpa di online. Terus ketemu mereka di real life gitu. Seru banget, sendirian? Sendiri. Berangkat dari Indonesia sendiri? Sendiri. Anjing, ya lu ada temennya udah enak ya di sono ya. Iya, dan seru juga sih, tapi kayak apa ya? Traveling sendiri itu ada serunya apa ya? Iya emang seru. Tersendiri gimana gitu rasanya. Gue udah ngelewatin masa itu. Jadi gue zaman gue dapat visa Amerika kan, visa kalau kata orang paling susah, ternyata visa yang paling susah itu visa London. Ternyata gue baru tahu sekarang. Cuma gue dapet tuh visa Amerika, kan langsung 5 tahun tuh. Teman-teman gue ini pada nggak dapet. Itu gue lumayan cukup bangga sama diri gue sendiri. Maksudnya anjing gue dapat visa Amerika Serikat gitu. Temen lu diterima kagak? Langsung ini di grup gitu ya. Wow, iya langsung difoto apa logo United States gitu kan, kayak gue langsung foto 5 tahun nih gitu. Dari situ gue langsung ya karena itu awalnya karena kerjaan itu tadi ya. Cuma gue terbiasa traveling sendirian. Nah gue tuh nyadar kalau anjing traveling sendirian seenak ini ternyata. Maksudnya gue mau pergi kemanapun, gue mau bangun tidur jam berapa, nggak ada yang kayak kita harus bangun pagi ya, soalnya kita besok itinerary-nya harus kesini. Gue kayak ini mah liburan nih gitu. Gue traveling sendiri, gue coba ngobrol sama orang sana, gue main kayak bar hopping gitu, gue main kemana cuma buat ngobrol-ngobrol sama orang sana gitu. Dan ternyata itu seru ya. Seru banget. Dan apa ya, sendirian dan nggak tahu apa-apa. Jadi kayak pergi itu memang nggak searching sama sekali mau kemana. Jadi benar-benar semuanya itu spontan aja, kayak kesana datang, wah ini kemana ya. Jadi kayak memang sedikit plan pun nggak ada gitu, mau kemana, nggak ada searching apapun. Jadi benar-benar di sana tuh kayak orang anak hilang, kesana anak hilang, udah mau kemana cari kesini, mau ini cari kesana. Jadi kayak wah seru lah. Kota yang paling berkesan lu liburan sendiri apa sejauh ini, Vic? Turki sih udah pasti. Kenapa? Satu, karena Turki itu kan negara Muslim ya, jadi semuanya enak dari segi makanan. Nggak, aduh ini ada babinya ya, ini aman nggak ya, ini aman nggak ya, nggak ada gitu, aman di sana. Terus masjid juga banyak segala macam, enak, orang-orangnya juga seru gitu. Karena apa? Kalau di Turki, abang udah pernah ke Turki belum? Nah itu gue belum kesampaian tuh. Nah ini orang Asia kalau ke Turki, ibarat bule kalau kesini diliatin sama orang, ada orang Asia nih, bule nih, di pikiran mereka gitu sama. Jadi kayak banyak yang nyamperin, ngajak ngobrol, seru gitu. Kalau yang misalnya ke Eropa, harus aku yang ngajak ngobrol orang-orang. Nah kalau misalnya ke Turki, orang-orang mereka nyamperin, where are you from gitu kan. Oh mereka bahasa Inggris ngobrolnya? Ya kalau misalnya mereka bisa bahasa Inggris ya, cuma banyak orang Turki nggak bisa sih. Bahasa Turki apa ya, Fik ya? Turkish. Kayak gimana tuh? Ada satu contoh deh. Merhaba, nasılsın? Itu artinya apa tuh? Halo, apa kabar? Gitu. Oh lu bisa bahasa Turki juga? Ya, lumayan. Oh, karena pacar lo orang Turki, jadi lu belajar lah. Oh, harus. Jadi kalau ke Turki itu kita kayak itu ya, kayak disambut kayak orang bule di sini ya. Katanya banyak kucing di sana tuh. Banyak banget. Hah? Kucing, anjing itu di jalanan semuanya. Dan mereka itu ya nggak galak, nggak ini, semuanya di jalanan. Nggak ada yang takut sama manusia juga. Oke. Dan apa itu yang Nabi Ibrahim itu di situ kan? Kalau nggak salah, nggak. Jadi ada satu, gue lupa deh. Di Turki ini ada yang tempat air kayak air gitu loh, apa kayak kolam ya, kayak kolam. Tadinya itu tempat Nabi Ibrahim dibakar kalau nggak salah, itu di situ. Oh nggak tahu, nggak pernah dengar ceritanya. Gue soalnya kalau ke negara yang notabene-nya dan negara Islam gitu, negara Muslim, gue akan napak tilas gue orangnya. Jadi gue misalkan gue even kalaupun gue ke Israel, misalkan gue tiba-tiba entah out of nowhere gue ke Israel gitu ya, gue akan ke sana tujuannya dan napak tilas itu perjalanan nabi-nabi. Seingat gue di TikTok nih, kalau salah koreksi aja teman-teman ya. Di Turki itu tempat yang Nabi Ibrahim dibakar tuh habis itu jadi kolam air gitu kan. Soalnya jadi air. Gue lupa pokoknya. Lu nggak ke situ ya? Enggak. Jadi lu selama Turki kemana? Destinasinya apa? Cuma Ankara sama Istanbul. Terus pernah kemarin pas apa? Ada gempa. Itu kita kan ada bareng salah satu tim di Indonesia, kita bareng ke sana buat jadi ini relawan, bantuin orang-orang di sana. Wah, keren banget bikin lagi. Lu berangkat tuh ke situ ya? Berangkat ke Kahramanmaraş namanya. Oke. Dan gimana keadaan di sana waktu lu berangkat tuh, Fik? Parah tuh. Parah banget. Ngelihat apa ya? Aftermath-nya lah. Ngelihat setelah itu kayak waduh nih, pas kejadiannya orang-orang pasti pikirannya udah kemana-mana gitu. Wah, gila lah pokoknya. Oke. Memang hancur lebur gitu. Iya, kita lihat berita juga memang separah itu kan. Bahkan beberapa orang Indonesia yang donasi ke sana juga kan, bikin donasi. Dan itu kalau Ankara sama Istanbul lu lebih sukanya apa tuh, Fik? Istanbul.
Oh, karena lebih besar kotanya gitu. Satu itu, dan kucingnya nggak takut. Kalau di Ankara kucingnya takut. Jadi kita mau nyamperin mereka lari. Nah, kalau di Istanbul itu enggak. Oke. Oh, jadi Istanbul tuh lebih friendly kucingnya gitu. Makanya lu Tapi nyaman. ada satu kejadian. Apa itu? Bener-bener, waduh ini kacau banget. Ya. Ini dari rumahnya si Tuba ya. Oke. Kita ketemu sama keluarganya segala macam. Oh, oke. Dan itu udah malam. Huh. Nah, biasanya kalau pulang itu naik taksi. Cuma nggak tahu kenapa di Istanbul nih enak banget jalan. Yang akhirnya nggak mau naik taksi jalan lah ke balik ke hotel gitu, jalan ya sekitar 25 menit. Pertengahan jalan ada anjing. Oke. 3. Oke. Nah, karena di Istanbul ini anjingnya baik-baik kan biasanya gitu kan. Oh, ada anjing 3, udah santai aja jalan. Terus pas lihat mereka, waduh ini kayaknya matanya agak berbeda deh. Kok kayaknya agak agresif deh ini 3 anjing. Oh, ternyata bener. Oke. Mulailah dia ngebarking ya. Waduh, gimana ini? Udahlah santai aja ya kan, jangan dilihat, santai aja. Dikejar lu. Kejar bertiga, dikejar. Lari, jatuh. Lu jatuh. Nah, terus. Karena jatuh mau gimana? Akhirnya ini udahlah. Ini gimana ya, maksud mereka udah deket gitu kan. Akhirnya ini kayaknya harus aku yang jadi anjing deh. Udah, aku balikin gonggong mereka. Langsung kabur. Oh, itu metodenya ternyata teman-teman. Akhirnya mereka back off gitu kayak. Waduh, itu rasanya mau pingsan bener. Wah, berarti enggak, ini gue juga pernah dikejar anjing tuh waktu kecil. Makanya gue sampai sekarang tuh trauma sama anjing karena zaman gue kecil sama posisinya gitu. Kan ini ada anjing lumayan cukup radikal. Wah, anjing radikal. Bahasanya radikal. Ini anjing ini lumayan cukup agresif. Iya. Jadi dia itu nunggu di samping pintu mobil gua. Jadi benar-benar nunggu dan semua orang ini udah keluar dan orang-orang kayak udah keluar aja, ngapain sih lu takut anjing kayak apa sih gitu, biarin aja dia nggak akan gigit kalau lu nggak kenapa-napa. Dan gua panik karena namanya SD kan gua buka pintu, aduh anjingnya ini lagi. Terus gua pelan-pelan tuh, tapi dia udah kayak ngendus-ngendus. Karena dia sebenarnya ngendus-ngendus kan mau baik sama kita, mau kenal kan. Tapi kan gue risih ya karena aduh anjing lagi. Terus gue pura-pura turun gitu, pas turun dia ngikutin. Pas ngikutin ya udah refleks anak kecil aja langsung lari. Nah, pas gue lari, ini gue inget banget adegannya karena gue trauma banget sampai sekarang. Pas lari ada yang teriak, "Belok. Pokoknya gitu kan, kita tuh lari lurus nih. Anjing kan ngejar dari belakang kan, belok. Jadi tiba-tiba lu harus belok aja tiba-tiba gitu. Itu anjing akan lurus terus. Oh iya? Nah, gue baru tahu juga, Fik. Masa? Tapi berhasil? Berhasil. Akhirnya anjingnya keterusan, gue belok. Jadi harus kayak lu, tapi beloknya jangan yang kayak bener nyicil belok ya. Maksudnya, tiba-tiba iya, langsung lu patah ya? gitu. Nanti anjingnya tuh akan lurus, dia nggak akan ikutin kita. Nah, gue juga baru tahu teori itu ternyata. Nggak tahu nih bener apa nggak netizen ya. Mungkin netizen ada yang komen, ya bang ternyata itu bener kayak gitu. Cuma gue juga baru tahu teori ini ternyata kalau kita dikejar anjing, kita pura-pura jadi anjing aja. Iya. Ya itu mah gak usah pura-pura, sehari-hari kita sudah anjing. Bener-bener, waduh itu momen paling, wah pokoknya takut ya, deg-degan. Deg-degan banget. Orang sana gak bantuin tuh? Itu udah jam 11 malam. Oh, pantesan. Udah jam 11 malam. Dan emang maksudnya binatang-binatang liar ini dibiarin aja sama pemerintah sana ya, nggak diambil untuk masuk penangkaran atau apa, dibiarin berbaur aja sama orang gitu. Iya. Kayak di Bali gitu ya. Iya gitu. Nah dan kebanyakan anjing di sana itu kayak di telinganya sebelah kiri atau sebelah kanan itu kayak ada ditempel sesuatu gitu. Nah itu kayaknya penanda kalau anjing ini udah jinak atau segala macam. Nah yang 3 ini nggak ada gitu loh. Jadi aduh baru tahu lah habis itu. Jadi kalau misalnya ke Turki, kalian semuanya di telinganya nggak ada sesuatu, jangan deketin. Jangan deketin ya. Cuma kalau misalnya udah ada dia kayak bulutan gitu di sininya. Oh bulutan gimana sih? Gimana tuh? Kayak penanda kalau udah di apa gitu ya. Ya kalau biasa kalau kucing dipotong dikit telinganya tuh berarti udah disteril. Berarti itu kucing yang udah nggak bisa hamil. Nah kalau anjing nih gue nggak tahu nih yang tanda Turki nih, berarti entah jinak entah disteril juga mungkin. Jadi biasanya kalau kucing atau anjing udah disteril itu lebih kalem katanya. Katanya kita nggak gitu. tahu. Kita nggak tahu. Ya. Cuma karena gue punya kucing kan. Ini aja di apartemen ini kucing gue 4 tuh di kamar sebelah. Oh ya? Apa breednya?
Ya campur-campur, ada British Shorthair, ada Norwegian Forest, ada Maine Coon gitu-gitu. Iya, tapi Maine Coonnya udah mix sama kucing kampung, jadi udah warna kucing kampung gitu. Nah, soalnya punya Maine Coon juga. Oh, lu suka kucing? Iya, ada Maine Coon. Maine Coon pure Maine Coon apa campur-campur udah? Satu pure, duanya campur. Oh iya, kalau yang pure sangar tuh. Gede Sangar. Gue nggak berani makanya kalau Maine Coon asli. Jadi gue yang campur sama Scottish Fold yang telinganya kuncup. Nah, gue tuh dikasih tahu ini dari istri gue. Istri gue bilang, katanya dia bilang kalau kucing udah di steril dia lebih kalem, lebih behave, dalam pengertian tuh lebih behave, terus habis itu lebih banyak suka makan. Jadi kebanyakan orang kalau udah kucing steril ini menggemuk. Katanya begitu, katanya beberapa yang pencinta kucing yang gue kenal ngomongnya begitu, makanya akhirnya gue steril supaya tidak, dalam tanda kutip, tidak rese kalau misalkan dia birahi apa segala macam. Nah mungkin anjing yang ada tanda itu mungkin ya karena kita berdua juga nggak tahu ya, mungkin di steril makanya jadi lebih kalem. Bisa jadi. Karena nggak mungkin ada anjing ini ikut pelatihan dulu sama pemerintah sana terus habis itu dilepas kan. Jadi mungkin dia di steril supaya itu tadi lebih behave mungkin ya. Kalau sotoy benerin aja di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin. Bisa jadi. Oh, gue soalnya penasaran sih sama Turki sih. Tapi kalau Turki itu terlalu deket sama, maksudnya sama negara Islamnya yang kayak Madinah, Mekah, yang kayak gitu-gitu, Jeddah. Maksudnya agak deket kan. Maksudnya secara teritori itu masih bersinggungan walaupun Turki masuknya udah Eropa gitu. Makanya gue kalau gitu gue lebih milih langsung ke kayak Timur Tengahnya gitu. Maksudnya Iran, Palestina, langsung pengennya langsung kayak gitu. Jadi kalau ke Turki tuh udah kayak Eropa nih, gue mending liburan ke Italia, London gitu-gitu. Makanya gue belum pernah. Tapi boleh ya gue kalau ke Turki itu ya. Apa aja kira-kira kalau gue ke Turki destinasinya yang menarik? Semuanya. Dari Turki itu kan ada dua ya. Maksudnya di Istanbul juga ada yang Asian part, Europe part. Oh gitu. Terus. Nah kalau di part yang Asia itu mungkin nggak terlalu banyak destinasi. Kalau yang part Asia ya, jadi dia tuh kebelah gitu kan, sama ini part yang Europe, ini yang Asia. Jadi kalau di Asia itu nggak terlalu banyak lah destinasi buat pergi, palingnya cuma makan-makan doang segala macam gitu. Cuma kalau di Europe itu banyak banget. Ada Hagia Sophia, ada The Tower of ini itulah, banyak lah pokoknya. Itu apa sih yang film selingkuh layangan putus itu apa? Kapadokia. Itu di mana itu? Kapadokia tuh, wah itu di sini di Istanbul, di sononya dia di jauh pokoknya. Jauh. Oh berarti kalau terpisah antara part Asia dan part Eropa ini, kalau lu mau nyebrang ke part Eropa visa dong? Enggak. Apa? Jadi gimana? Ya nggak apa-apa. Maksudnya kita naik, tapi harus naik kapal. Oh gitu ya, Fik ya. Lu udah nyobain dua-duanya tapi part Asia sama part Eropa. Jadi kalau misalnya di Asia ya, ya kayak Istanbul, maksudnya Turki gitu. Tapi kalau kita ke Eropa, ya benar-benar rasanya kayak di Eropa, bangunan-bangunannya juga segala macam, kayak di Eropa rasanya. Dan lebih banyak bule di sono. Di part Eropa ini. Iya, sangat banyak banget. Iya. Dan tadi lu bilang bangunannya udah kayak Eropa tuh. Ini beneran nih netizen yang lagi nonton ya. Kalau lu ke Eropa bangunannya udah Eropa banget, itu bener-bener semua foto Instagramable banget ya. Jadi kayak anjing semua di foto di sudut kota manapun. Estetik ya. Benar itu benar. Gue soalnya pernah lagi syuting film Surga Yang Tak Dirindukan, gue berangkatnya ke Budapest. Nah pas di Budapest itu Budapest. Ya benar. Pas gue ke Budapest itu berarti ibu kota mungkin ya, apa salah gue? Benar, ibu kota. Ya benar, ibu kota ya. Nah gue pas ke Budapest anjing itu benar-benar bangunannya dan pemerintah. Oh yang kayak istana itu. Iya dan semua bener. Maksudnya mau kantornya mau apa itu tuh benar arsiteknya tuh kayak pemerintah. Satu tema gitu. Iya pemerintah sana tuh benar-benar catnya cuma ada boleh 3 warna. Semua cat semua untuk bangunan dan rumah-rumah cuma boleh 3 warna apa gitu. Terus habis itu arsiteknya pun harus di-approve sama pemerintah sana. Jadi lu nggak bisa bikin klaster rumah nih misalkan di sini. Klasternya lu bawa arsitek dari mana nggak bisa. Jadi emang harus disesuaikan dengan keadaan di sana. Jadi kotanya tuh rapi. Ya. Lu mau foto di tempat kumuh pun tetap estetik. Benar. Itu Turki kayaknya gitu juga tuh yang part Eropa tuh. Kalau part Asia gimana gambarannya kotanya? Iya maksudnya bangunannya ya mirip-mirip sih, cuma ya kalau untuk warna sih kayaknya nggak disamain. Apa nggak ada color yang ini harus ini warnanya ini nggak ada ya? Kayaknya enggak. Aduh, gue pengen lagi ke Turki. Gue jujur aja memang waktu itu pernah gue lagi berangkat ke Eropa, apa ke Italia atau apa transitnya di Turki, bandara Turki. Iya, gue transit. Gue penasaran tuh sempet nggak ya gue mau keluar gitu, karena gue transit di situ. Tapi gue nggak tahu, gue lupa di bandara Turki itu
azan kalau nggak salah kedengeran juga tuh. Jadi sama kayak Dubai, sama kayak Abu Dhabi, sama kayak Qatar, itu kalau azan satu airport kedengeran. Oh memang. Iya, gue nggak tahu kalau Turki kayak gitu ya. Iya. Ya, oh sama. Sama. Oh. Sama kalau Turki gitu. Ya karena mayoritas Muslim ya. Iya. Jadi kemanapun kita pasti dengar azan. Kemanapun. Iya. Kalau di Abu Dhabi apa Qatar gue lupa deh. Ada gitu. Jadi ada kayak pas azan ada yang sholat gantian gitu penjaganya. Jadi emang azan itu satu airport. Bayangin lo airport internasional segede itu kayak gede Dubai. Banget. Allahu Akbar Allah. Wah udah azan kedengeran terus gue ya udah akhirnya sholat semua. Ini orang-orang Turki juga pasti gitu. Gue sih penasaran sih kalau Turki bener. Dan apalagi kalau pas gue lihat pacar lo orang Turki kan, mukanya berarti itu. Nah pacar lo itu Turki yang part Asia apa part Eropa tinggalnya? Dia di Asia. Oh dia yang Asia tuh ya. Asia. Karena kalau udah tinggal di Eropa itu gaya hidupnya juga Eropa. Ngerti lah maksudnya? Ya, gue paham. Nah, kalau pacar yang sekarang masih part yang Asia. Asia. Oh gitu. Itu lu ketemunya di Ome TV kan? Enggak. Nah, itu di DM Instagram. Jadi YouTuber Ome TV di Indonesia kan banyak. Oke. Dan ada salah satu namanya Ari Agassi, oke? Ari Agassi. Jadi Ari Agassi ini dia tuh seneng buat live Discord. Semua teman-teman dari Ome TV dia undang masuk ke Discord, jadi rame tuh di sana. Ya, rame di sana. Jadi ada suatu hari dia ngomong, "Fik, join dong Discord kita nih, ayo." Boleh deh, gitu join. Nah di sana ada Tuba. Ya udah say hi ke semuanya, hai. Ya kenalan lah kita, ya kan kenalan dan kenalan ya udah temen aja biasa aja gitu, nggak ada perasaan apa-apa. Nah suatu hari aduh pengen keluar negeri nih, kemana ya? Turki lah, cobalah gitu. Biar pertama kali ke Turki, ada Tuba di sana, ketemu deh sama Tuba gitu. Oke, jadi ditemenin di Turki part Asia ini sama Tuba nih. Pergi-perginya. Terus ngerasa flingnya, maksudnya ngerasa akhirnya jatuh cintanya gimana? Buset, jatuh cinta. Oh yoi, bahasa gue ya. Part akhirnya jatuh cintanya gimana ngerasa gitu? Sebenarnya pas baru ketemu juga itu, kok cantik beda nih. Ya ini orang ya. Auranya beda segala macam. Kok beda ya? Kayaknya maksudnya lebih cantik juga gitu aslinya. Ya udah ngomong nyambung lah gitu. Kayaknya kita punya ya enak lah. Maksudnya paham lah ya kalau udah satu kayaknya dapet nih chemistry-nya lah gitu ya. Sefrekuensi. Iya kayak gitu. Ya udah jalanin terus. Sebenarnya kalau untuk pacar sebenarnya enggak. Karena aku enggak pernah nembak dia. Sampai sekarang. Terus? Enggak pernah, sama sekali. Gak pernah nembak mau gak jadi pacar, gak mau. Jadi kayak kita tuh bukan pacaran. Jadi kayak aku bilang suka, terus semuanya oke, mama aku suka sama kamu. Kayak mana ya maksudnya, nanti kita nikah mau gak? Oke. Kalau langsung bilang gitu. Terus? Ya udah, mau. Makanya akhirnya kita ketemu keluarga segala macam gitu. Berarti keluarga lu ke Turki? Oh enggak, maksudnya dia ketemu keluarga, aku kesini. Aku ketemu keluarga dia di itu, tantenya, mamanya, papanya segala macam. Belum pertemuan keluarga besarnya belum. Udah direncanakan tapi akan bertemu bareng-bareng gitu. Udah gak ya? belum. Belum ada. Belum. Tapi kita udah merencanakan sih. Jadi sebenarnya kayak keluarga aku sama kita berdua juga sebenarnya pengen cepat. Cuman orang tuanya pengen selesaiin kuliah dulu. Orang tua Tuba. Iya. Dia masih kuliah berarti nih. Masih kuliah. Di universitas apa di sana dia? Universitas Turki. Iya, Hacettepe namanya. Apa? Hacettepe. Hacettepe. Apa itu? Ya, itu nama univnya. Oh gitu. Iya. Jurusan apa dia? Jurusan ahli gizi ya kalau namanya di sini ya. Pokoknya kayak gizi-gizi gitu deh. Keren kali. Dokter gitu ya. Ahli gizi. Wah, lu kalau berkeluarga sama dia udah ahli gizi aman tuh. Lu sehat terus. Jangan kayak gitu. Sekarang aja misalnya mau makan, jangan itu kalorinya ini, jangan itu banyak ininya, jangan itu ada ininya gitu. Udah digitu-gituin ya? Apa yang lu mau makan dilarang tuh apa aja? Rendang, jangan ini banyak. Apa yang lu dilarang gitu sama dia? Lontong. Kenapa lontong dilarang? Maksudnya lontong kan ada santannya lah, ada ininya lah, kuah-kuah gitu, nggak sehat katanya, jangan gitu. Tuba makan apa selama ini? Dia tuh yogurt, keju, roti. Sehat sekali, Pak. Hidup Pak. Oh gitu. Iya, jadi pas dia pertama kali kesini, buset ini sarapannya nasi loh langsung. Nasi kuning, semuanya ada, sambal ada, ini ada. Dia,
ini sarapan kalian katanya. What? Kalau kita tuh sarapannya, kalau mereka kan apa? Telur, keju, yang sehat-sehat gitu. Terus mereka ngelihat lontong, ngelihat nasi kuning, mereka aduh apa ini? Justru bahagia kita di situ. Pagi-pagi langsung rendang itu kita bahagianya di situ. Oh gitu, langsung dibatasin gitu ya, udah ya. Jadi pas pertama kali kesini, aku ajakin dia makan nasi kuning. Itu dia langsung sakit perut. Wah, Iya. langsung sakit perut. Sakit perut dia. Terus ngelihat apa ya, kita makan mie instan pakai nasi gitu-gitu, aneh bagi mereka. Lu bukannya terakhir habis ngevlog bareng makan ya? Gue lihat sih story lu tuh. Jadi lu lagi kulineran sama dia berdua kan? Iya. Yeah. Nah itu lu makan apa? Kayak nasi goreng gitu-gitu. Kalau dia nasi goreng suka banget ya. Wah, nasi goreng suka. Aman. Di mana tuh? Tempatnya di mana tuh? Di Tangerang ya? Di mana sih? Wah, kemarin lupa di mana ya kemarin ya? Di mana kemarin, Bang? Siapa tahu nasi goreng Tuba yang kayu itu di mana sih? BSD. Anjing jauh banget, Pak. BSD makannya. Tapi dia suka nasi goreng di situ. Suka. Secara umum suka nasi goreng memang. Oke, nggak ada masalah dengan minyaknya, dengan apa dia nggak ada masalah. Cuman memang harus yang gimana ya? Maksudnya yang nggak terlalu berminyak sih. Oke. Wah lu. Jadi kayak di beberapa restoran tuh ada nasi gorengnya yang kayak bener-bener ya kering gitu. Ya kering. So. Dan kayaknya wah lu kalau merit sama dia PR banget tuh, berarti makanan lu pagi-pagi udah nggak bisa lagi lu makan. Nah untungnya makanan Turki masih oke. Apa sih yang enak makanan Turki? Banyak. Menemen tuh apa? Kalau ini apa? Makanan ini apa tuh sarapan atau apa? Nggak, coba kita runut dari sarapan deh. Dia apa yang paling enak? Jadi kalau gua ke Turki, gua ini nih yang kata Vicky nih gitu. Menemen tuh apa ya? Jadi kayak dia itu kayak apa ya? Tomat gitu deh. Tomat kayak terus? Tomat. Tomat dulu nih. Iya. Tomat ini kan asam ya. Handphone mana? Handphone mana? Coba nih, coba. Coba Google. Kayak tomat. Sebentar. Gue ngebayangin tomat aja kan asam gitu ya. Menemen ya. Maksudnya bahan dasarnya tomat. Sorry. Oh, bahan dasarnya. Dia pakai nasi nggak? Nggak. Ya nggak mungkin. Sarapan tidak ada nasi, Bapak. Oh, wadaw. Apa ini teman-teman? Gitu. Lihat ya teman-teman ya. Ya, kelihatan Dim? Kelihatan nggak? Majuan lagi ya. Coba nih lihat teman-teman. Nih Dim, kelihatan nggak? Ya nanti itu aja lah. Nah, ini apa nih? Gitu dia. Jadi pokoknya bahan dasarnya itu ada tomat, ada paprika, ada telur di dalam itu. Tapi ini enak. Enak. Rasanya asem gitu, rasanya asem. Asin asem. Ya, gitulah. Terus ada telurnya creamy telur gitu. Oke. Terus kita makan itu pakai roti. Jadi rotinya kita giniin baru dimakan. Celupin ke temennya. Itu sarapan tuh ya. Sarapan. Minum air putih aja. Air putih. Enggak, atau teh mungkin. Teh Turki. Jadi no sugar. Pahit gitu tehnya. Teh Turki. Berarti itu buat sarapan. Makan siang. Makan siang banyak. Ada kebab, ada ya normal. Ada apa lagi ya kalau makan siang ya? Apalagi? Ya ayam-ayam gitu. Terus, jadi normal nih makan siang nih kayak kita biasa makan aja. Ya, cuman juga apa ya? Kalau untuk makan siang juga nasi itu jarang gitu. Nasi jarang. Kenapa sih mereka nggak nasi makannya? Karena nasi ini banyak gula aja ya? Atau kayaknya apa? Deh, bisa jadi. Jadi kayak mau makan dimanapun itu bukan pasti juga sih. 70% ada saladnya di samping. 70% ada salad. Jadi kita pesan misalnya nasi ayam, pasti ada saladnya. Oke. Jadi orang Turki nggak yang nasi edik gitu ya? Nggak. Oh gitu ya? Nggak. Oh, kebalik sama Jepang. Kalau Jepang tuh nasi edik tuh mereka tuh bener-bener. Lu kalau ke Jepang tuh pasti nasi dan nasi mereka tuh enak banget parah. Enak. Wah, gue kalau setiap ke Jepang tuh, gue sebenarnya ke Jepang makan ya. Gue kan bingung juga kalau di Jepang makan yang halal ya. Jadi gue selalu Yoshinoya. Nah, maksudnya ya Yoshinoya udah tahu lah. Kalau di Jepang kan banyak banget Yoshinoya gitu. Kayak ya gitu-gitu lah, Genki Sushi ada tuh. Jadi gue kalau makan sushi di sana sama makan Yoshinoya itu nasinya, waduh. Ini gue sering ada cerita juga di podcast Hancur, gue cerita air putihnya aja buat gue enak di Jepang buat gue. Cuma air putihnya Yoshinoya itu kan bisa refill terus-terusan kan kayak pakai keran gitu. Oh iya benar. Terus gue minum, anjing ini enak banget nih air putih doang. Air putih doang padahal. Dan nasinya, gue nggak tahu. Padahal nasi kita harusnya enak juga kan, tapi nasi Jepang, buset. Nah makanya kalau di Turki gue kaget ternyata dia tidak begitu suka nasi. Cuman nasinya itu
Iya sama, lebih enak daripada di Indonesia kalau menurut aku. Karena biryani apa? gitu nggak, bukan? Bukan. Okay. Karena apa? Dia itu nasinya kayaknya kita bisa makan nasinya doang tanpa lauk apapun. Itu maksud gua. Jepang tuh bisa kita makan nasi doang gitu. tanpa lauk apapun. Iya. Gitu. Terus ada lagi boleh punya? Boleh dong. Apa ya? Zurna. Wah, menemen. Gila tuh gitu. Berarti buat kalian yang lagi mau ke Turki tuh ada beberapa destinasi nih untuk makanan ya. Menemen. Wah, gua penasaran. Menemen di Jakarta kagak ada menemen. Nggak tahu ya. Kayaknya kalau dari restoran Turki harusnya ada sih. Nanti gue latihan di situ dulu dah di restoran Turki menemen. Nah terus yang gini-gini ya Turki banget sih ini. Ini adalah Zurna. Zurna kayak kebab doang teman-teman ya. Jadi nggak yang gimana gitu. Cuma kayak kebab. Oke, Zurna. Okay. Terus ada lahmacun. Lahmacun. Gila, makanan Turki. Karena gue kalau traveling di Indonesia aja, gue nyobain semua makanan enak di kota-kota ini, misalnya Aceh, misalkan Maluku atau apa. Gue cobain semua makanan enak mereka lah gitu. Kecuali Papua yang gue belum samperin nih, satu Indonesia. Cuma Papua. Makanya gue pasti kuliner banget. Lahmacun, ini apa ya, Fik ya? Martabak ya? Iya tapi daging. Ya maksudnya kalau mereka kan daging gitu kan. Daging. Oke. Gitu. Ini rasanya bagaimana nih? Aduh, gimana ya? Describe-nya ya. Gimana? Enak. Enak. Lahmacun. Lahmacun. Jadi di Turki itu C itu dibaca J. Oh, C dibaca J. Ya. So lahmacun. Tapi dia ada J-nya juga. Maksudnya ada yang ngomong J bener ada nggak? Atau semua harus diganti? Oh. Kalau misalnya C, itu mereka bacanya J. Oh, dibalik. Cuma kalau C terus ada buntutnya itu baru C. Oh, yang ada buntut gininya buntut ya? Dikit, itu dibaca C. Iya. Oh. Tapi kalau nggak ada buntut itu J. Oke. Oh, tipis nih lahmacun. Tipis. Kayak tipis. Jadi itu ini gini, terus di atasnya ntar kita taruh sayur-sayuran terus digulung. Sayur-sayuran di atasnya terus digulung. Baru gitu. Oh, oke. Wah, berarti itu udah dapat tuh gue beberapa referensi nih lahmacun, menemen. Iya, karena gue kalau keluar negeri gue pasti kuliner. Gue sama bini seneng ya? Sama bini gue memang kuliner banget orangnya. Jadi gue pasti kalau kayak lu apa nih makanan enaknya terus gue coba. Ini gitu. salah satu favorit juga. Tavuk dunyası. Tavuk. Jadi ada ayam. Sehat sekali teman-teman. Iya, ada ayam, ada pasta sama ada saladnya. Ini enak banget. Enaknya apa? Maksudnya enak, kenapa enak? Ayamnya beda. Gak tau, ayam itu kayak lebih 3 kali lipat lebih seger gitu. Gimana bilangnya ya? Iya. Gimana suntik kali. Nggak tahu ya. Ayam broiler gitu. Oh, tapi ini enak ya. Maksudnya di semua Turki mau dimanapun restorannya gue mesen tavuk. Apa gimana baca? Itu nama restorannya, Tavuk dunyası. Oh, ini nama. Itu nama restorannya. Nah, di situ ya ada banyak menunya lah. Istanbul nih ya? Iya, di Istanbul. Oke. Tapi ini favorit lo yang itu ya? Favorit lo yang ini nih? Favorit ini. Itu namanya apa? Kalau gue mau pesan itu gue bilangnya apa? Full. Itu namanya. Full. Ya. Full artinya apa tuh? Ya nggak tahu ya. Itu nama sebutan aja. Iya. Udah. Full. Oke, pesan full. Tavuk dunyası. Oh, ini tavuk dunyası nih. Oh iya, Vicky dulu bilang pesan full. Ntar gue capture deh. Full. Iya, itu dah. Nah, ini kalau misalnya dessert, ini the best. Ini dessert. The best. Sütlaç. Ini mah gue pernah makan di restoran Arab nih. Jadi kayak apa? Dalamnya susu kan? Susu. Nih teman-teman. Ya ini enak nih. Ini kalau ini di Jakarta ada yang enak juga di. Masa? Tapi yang tempat Arab gitu. Apa sih yang kayak mirip Arab yang deh, di Kemang itu? Aduh gue lupa di tempat Arab itu. Bukan Abu Nawas nih. Ada yang di Kemang. Gue lupa namanya. Jadi yang kalau lu ke tempat makan yang Arab ya itu ada tuh. Tapi gue nggak tahu namanya apa sampai sekarang. Gue cuma bilang, bang itu yang kalau kita sendok dalamnya susu apa ya gitu. Gue ngomong semua karena itu enak, gue suka banget. Tapi gue lupa namanya apa tadi? Sütlaç. Coba Sütlaç. Gak tuh di Arab namanya beda kali ya? Mungkin, tapi gue suka banget itu. Ini apa nih? Trileçe itu juga enak banget itu. Oh, tapi ini kayak cake aja ya. Caramel trileçe. Iya, caramel trileçe. Enak banget itu. Enak. Ya itu deh kayaknya ya. Iya, Turki mah kayaknya lidah kita sih ya. Kayaknya kalau gue lihat dari gambar-gambarnya sih nggak ada yang ekstrim kayak gue pernah makan Greek. Gue jadi waktu itu pernah ke Australia makan makanan Yunani. Belum pernah gue ke Yunaninya soalnya. Pengen sih Santorini gitu-gitu, pengen banget gue. Cuma gue tes makan Greek, emang dia identik asam banget.
Jadi gue nggak terlalu masuk ke lidah gue aja gitu. Lu pernah nyoba makanan Yunani? Belum. Cuma Turki juga asam-asam sih kadang. Dan mereka itu agak aneh. Mereka makan nasi itu pakai yogurt. Wadidaw. Oh, enak sekali. Emang enak makan nasi pakai yogurt. Makanya aneh banget itu. Lu coba, udah suka? Enggak. Lu bayangin lu nikah sarapan lu itu. Enggak enak itu. Nasi sama yogurt bayangin. Ya, Tuba untungnya nggak suka sih so. Oh, Tuba gak suka. Iya. Tuba apa sih makan paginya biasa aja cheese sama itu doang. Iya. Keju, telur. Makan siang dia apa? Kalau selama di sini? Pasta sih kayaknya. Pasta gitu. Makan malam pernah pecel ayam lu ajak nggak? Sambal setan lo apa gitu-gitu. Dia pedas suka nggak makanan pedas? Nggak suka. Lu suka nggak kalau lu Fik? Gue suka banget. Nah gimana dong? Nah itu yang full itu. Itu makanan terpedas di restoran itu. Dan ternyata nggak pedas-pedas banget kan? Dan itu kalau misalnya di sini itu, Mas, pedas nggak? Nggak pedas ya. Nah itu tuh full. Kalau di sini itu nggak pedas sama sekali. Pasti gue kayak apa ini pedas apa ini? Nah gitu. Jadi kalau ke Turki cari yang pedas biar ada ininya dikit lah. Ya biar kita nyambung sama lidah kita. Wah full tidak pedas. Soalnya istri gue suka banget yang pedas. Kalau semua ekstra pedas, buset. Jadi di situ tuh ada ininya, levelnya. Jadi misalnya barbecue level 2 misalnya. Nah yang full itu udah level 5. Itu yang paling maksimum dan nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya ya. Berarti dia kalau makan pecel ayam di sini, wah sakit perut lagi tuh. Iya. Pasti tuh. Dan lu nggak coba pas kemarin dia kesini sih ya, Fik ya? Dia sudah coba apa yang pedas ya? Yang menurut kita tuh apa seblak? Nggak. Seblak udah coba, nggak suka dia. Nggak suka dia. Iya rempah-rempah pedas gitu. Terus apa lagi makanan pedas yang dia udah coba? Makanan Korea sih paling kayak tteokbokki gitu-gitu. Itu buat kita juga tidak terlalu pedas. Nggak pedas dan dia udah kebas ini katanya. Wah PR tuh. Dan lu nanti pas menikah harus nyesuaiin makanan dulu tuh berarti tuh. Ya aman sih. Lu rencana nikah kapan sih emang? Ya tunggu dia selesai kuliah. Dia sekarang semester berapa? Semester 2. Ya Allah 3 tahun lagi. Iya. Wah bisa berubah pikiran tuh tiba-tiba tengah jalan tuh. Ya mudah-mudahan aman sih. We don't know, we never know. Iya maksudnya kalau dia cinlok sama orang sana, mahasiswa sana PR tuh. Iya benar. Iya kan? Itu yang ditakutin sih sebenarnya. Nah kalau misalkan worst case-nya ternyata dia udah cinlok sama orang sana, lu terima aja? Ya mau gimana lagi. Oke. Lu pacaran sebelumnya udah pernah kan Fik? Tapi kan Fik? That's life. Iya benar. Tapi lu pacaran sebelumnya udah pernah? Udah pernah. Tapi kan lu introvert katanya. Ya memang. Terus kalau lu punya pacar kemarin-kemarin gimana? Ya melawan diri gitu biar. Iya maksudnya kenalan, lu teman sekolah lu atau apa di Pekanbaru sana? Iya. Oh gitu. Teman sekolah. Lu yang nembak biasanya? Lu di sekolah emang cupu apa yang maksudnya punya teman atau yang lu nerd gitu kalau di sekolah? Oh temennya punya, cuman 2-3 lah. Oh berarti yang biasa-biasa aja di sekolah yang tidak terlalu tidak terlalu kelihatan lah ya? Sangat tidak kelihatan sih sebenarnya. Maksudnya kenal Vicky nggak? Siapa tuh orang? Itu anak itu. Oh nggak ngerti dan nggak peduli juga. Tapi sekarang Vicky lu udah begini mereka ini wah ini teman gua nih ada yang begitu nggak? Langsung chat semuanya. Enggak. Langsung pinjam uang tuh biasanya tuh. Vicky ada duit nggak mau pinjam? Tapi maksudnya abang pernah nggak sih dapat pesan atau chat dari teman dulu yang sangat wadidaw gitu? Ada nggak? Ya chatnya kenapa nih maksudnya? Ya tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, bro pinjam 2 juta gitu. Ya ada, pasti ada lah. Coba kalau gue nih metode gue, kalau gue minjemin temen out of nowhere ini tiba-tiba menghubungi, gue tuh selalu misalkan dia let's say minjem 2 juta rupiah nih Fik. Iya. Mal, gue temen lo pinjam 2 juta dong soal buat keluarga gini-gini. Ini kayak sama deh, terus. Ya, nah terus habis itu gue ngomongnya kayak gini, gue akan bilang sorry bro, gue kayaknya kalau segitu nggak ada, tapi gue ada 500.000. Bener, tos dulu. Sama banget. Iya, sama ya. Karena kemarin ada yang minjem 3 juta. Oke. Vicky belum minjem 3 juta nggak ini? Wah berbagai alasan apapun itulah ya. Terus dia bilang, nggak ada bro, adanya cuma segini 400.000. Ya udah tapi pinjamin. Dia bilang dia bakal ganti ya Agustus ini. Sampai sekarang tidak ada. Pasti nggak ada sih. Makanya kalau gue selalu dari 2 juta ini ada 500.000, lu pakai aja. Jadi gue nggak minjemin. Iya jadi kayak oke, ini maksudnya yang apa ya di
angka yang kalau misalnya mereka tuh nggak ganti ya udahlah gitu. Iya, jadi gue ikhlas. Gue Ikhlas. kayak ya udah deh, lu pakai aja. Nanti aja kalau ada apa-apa lu ganti, tapi lu pakai aja udah. Pakai aja gitu. Jadi gue nggak. Gue sekarang udah cara baiknya ke orang yang minjem duit gitu. Karena gue pernah beneran pinjemin senominal 2 juta 3 juta nggak balik. Benar, setuju banget. Nah, dan gue langsung orangnya ngilang aja gitu, kayak ngilang nggak tahu kemana. Dan gue nggak tahu rumahnya, gue nggak tahu ini, gue nggak pernah nanya kayak rumah lo di mana ya gitu, nggak pernah. Jadi ngilang dan gue nyesek aja gitu. Tapi nggak enak juga ya kalau mereka pinjam, bro pinjam 3 juta dong. Bentar dulu, rumah di mana? Nggak apa-apa menurut gue, hak kita itu mah. Gak apa ya. Iya maksudnya kalau dia begitu. Ya tapi kan memang si peminjam kan lebih serem daripada kita. Wah iya bener lagi. Indonesia sekali teman-teman, kok yang minjem lebih galak daripada kita. Ya tapi, jadi gitu emang. Tapi aku ada yang lebih parah. Hah? Ada yang lebih parah. Apa? Ya nggak ada apa-apa. Vicky isiin pulsaku 100.000. Bahasanya gitu. Vicky isiin pulsaku 100.000. Ini kalau dia nonton biar aja nih, biar dia tahu nih. Vicky isiin pulsaku 100.000. Nggak dah. Halo Vicky, apa kabar bro? Sana sehat-sehat ya gitu. Bro, jadi aku gini-gini. Nggak ada bridgingan itu. Langsung Vicky isiin aku pulsa 100.000. Anjing. Buset ini kira-kira. Wah itu nggak kira-kira sih ya anjing. Iya ya, tapi memang gue nggak tahu ya maksudnya behavior siswa-siswa Pekanbaru seperti apa ya kan. Kalau gue dari Kalimantan Timur ya, kalau Kalimantan Timur tuh culture-nya hampir sama kayak Jakarta, nggak terlalu gimana-gimana. Maksudnya kayaknya anak sekolah di sana juga biasa-biasa aja kayak di Jakarta doang gitu. Bedanya gue shock culture-nya ketika gue ke Jakarta. Ternyata anak SMA di sini, ini true story ya, anak SMA di sini itu udah main ke bar. Itu doang shock culture gue. Benar. Dan itu kayaknya semua orang yang non Jakarta pun tahu kayaknya kehidupan society anak sekolah Jakarta tuh seliar itu. Peson Amer apa segala macam. Itu shock culture buat gua. Karena di Kalimantan, bukannya gua ngebela Kalimantan Timur enggak, sama Jakarta enggak, tapi siswa di sana untuk bisa minum alkohol itu enggak segampang itu. Karena kotanya kecil. Jadi kalau kita mabok di sini ketahuan, dilaporin sama orang tua segala macam. Jadi nggak mungkin ada istilah kita bakal ngebar. Itu doang. Kalau gua nggak tahu kalau Pekanbaru gimana behaviornya. Oh, kalau Pekanbaru sih kayaknya sama deh kayak gitu. Jadi kalau di Pekanbaru aja nih misalnya ini ya, ngelihat orang pegangan tangan, pegangan tangan dia. Oh iya, berarti masih yang begitu ya? Masih begitu. Ya, jadi soalnya itu aja gedung yang perpustakaan yang kayak Al-Quran ya, apa sih yang istilahnya apa namanya? Aduh, apa yang namanya nggak tahu. Iya ya itu perpustakaan apa gedung pemerintah perpustakaan ya? Itu. Oke. Nah itu yang terkenal tuh di Pekanbaru. Gue pernah ke Pekanbaru soalnya. Bener, kapan? Ada kerjaan waktu itu kan gajah banget ya. Apa Pekanbaru gajah ya? Apa sih? Itu Thailand. Pekanbaru gajah. Gue lupa lagi Pekanbaru itu apa ya. Jadi si Pekanbaru ini kotanya tuh emang kayak ya udah kota aja gitu, kayak mall apa segala macam. Gua waktu itu ke Pekanbaru tuh paling inget gedung itu yang kayak ini gedung kayak buku. Itu doang yang paling ingat, udah nggak ada. Tapi kotanya masih lebih besar daripada Samarinda Kalimantan Timur gue. Oh masa? Iya, Pekanbaru lebih gede. Oh. Riau kan? Iya Riau. Ya itu ibu kotanya sih, ibu kota Riau kan soalnya. Iya. Nah, gua nggak tahu kalau Pekanbaru hiburannya apa anak-anak sana. Sekarang, biasanya. Ya. Mau sekarang mau dari kapan pun juga nggak ada. Jadi kalau lu malam minggu apa ngapain? Ya ke rumah temen aja, main game gitu, main Dota gitu. Udah. Oh, nah kalau gue masih ada Sungai Mahakam tuh, jadi nongkrong di sungai. Nggak ada sama sekali. Itu ada sungai buatan namanya, sungai buatan, dan itu pun agak jauh dari rumah. Maksudnya udah hampir nggak Pekanbaru lagi. Oke. Dan Pekanbaru tuh Padang ya, makanannya tetap Padang gitu ya? Banyak banget makanannya banyak Padang sih. Wah, kayaknya Padangnya Pekanbaru tuh lumayan enak menurut gua, tapi ya. Benar, itu benar. Nggak tahu kenapa di Jakarta ini udah cobain beberapa masakan Padang kurang. Lebih enak jauh di Pekanbaru dan lebih murah. Lu belum makanan Padang yang nyantol di Jakarta ada nggak? Iya. Bopet mini katanya tuh, kata orang-orang ada Bopet mini di Ben Hill, katanya Padang banget. Ya pagi sore sih mungkin ya kalau. Ya lu masih nyobain itu ya? Iya. Oh, lu harus nyobain yang hidden gem-nya. Oh. Iya, itu ada dekat sini namanya Cinto Minang. Iya, gue sih ngerasanya enak karena gue waktu ke Padang dulu kan gue pernah ada kerjaan di Andalas ya. Itu universitas sana kan, Andalas tuh. Nah, gue pas makan di sana, gue ditanyain, biasa kan gue kalau sama panitia gue selalu ditanyain mau makan apa, dan gue selalu mengeksplor makanan kan. Jadi pas ke Padang ditanya sama IO-nya, mau makan apa Bang Kemal? Ini Padang ya, nasi Padang. Wah, langsung ya, apa lagi kepikiran gue ya, nasi Padang.
Emang mau itu aja bang? Iya itu aja. Tolong bawain nasi Padang terenak di Padang. Oke. Terus dibawain tuh sama orangnya, panitianya. Ya wah, dia dibuka kan nasinya gede kan. Yeah. Dibuka nasi. Itu baru gue diginiin sama panitianya. Bang gak usah pakai lauk dulu bang. Kuahin dulu aja gitu. Itu gue kuahnya doang sama nasi. Nambah 2 kali. Belum pakai lauk. Rendangnya belum. Apa saking enaknya tuh. Iya. Terus gue ke Jambi, ke Palembang pun ngetes nasi Padang pokoknya di tanah Sumatera semuanya enak. Enak, bener. Itu benar. Dah, kalau Pekanbaru selain Padang favoritnya apa? Maksudnya yang makanan kalau gue ke Pekanbaru harus makan itu gitu. Asam pedas sih kalau di sana. Apa itu? Asam pedas. Asam pedas. Ya? Iya. Asam pedas Pekanbaru. Patin coba. Patin, ikan dong. Ikan ya. Asam pedas. Patin. Oh, jadi itu yang selain makanan Padang nih. Iya. Mana sih? Paling itu. Pekanbaru. Apalagi itu doang sih kayaknya. Asam pedas. Oh, Pondok Asam Pedas Sinar ini. Coba lihat. Enggak tahu gua. Gue penasaran sih kalau Pekanbaru, gue sejauh ini Pekanbaru tuh Padang-Padang juga. Iya, begini. Wah, gue dari looknya aja enak sekali ya. Pekanbaru ya. Tapi memang Pekanbaru tuh gue pas kesana ya jadinya kayak kerja aja gitu, kayak sama nge-mall. Gue ada nge-mall. Di mana? Gue lupa namanya apa SKA tuh. mungkin. Iya kalau nggak salah itu. Yeah. Jadi itu salah satu mall paling besar di Pekanbaru. Iya, benar. Nah gue pas di situ akhirnya nyadar kalau kayaknya memang hiburannya orang Pekanbaru akhirnya ke situ-situ juga. Yeah. Oh, lu sekarang udah nyaman tinggal di Jakarta nih, Fik? Ngekos lu udah berapa lama ngekos di sini? Masa ini ngekos kan di Jakarta kan? Enggak ngekos sih, yes, tapi jauh bilangnya ngekos juga sih. Jadi kan sekarang di bawah manajemen ya, jadi itu rumah fasilitas dari manajemen. Oke, dan lu udah berapa lama akhirnya di Jakarta? Hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun. Udah. Ada shock culture nggak waktu pertama kali pindah ke sini dari Pekanbaru? Ya ini ya paling traffic. Itu iya. Okay. Terus ya pas ke mall segala macam ngelihat orang, kayak lebih bebas di sini. Ya berpenampilannya juga. Ya itu terus shock culture lagi. Terus juga ketika ketemu orang-orang, maksudnya ketika nggak tahu ya ini di semuanya apa gimana, tapi kayak ini pandangan lu ya soalnya as orang yang dari Pekanbaru pindah Jakarta ya. Ketika ketemu beberapa orang baru kayak yang jelek-jelek itu malah jadi keren. Apa ya? Malah jadi pacuan buat mereka. Wah, aku tuh lebih seneng ini. Oh enggak, kalau aku lebih seneng mabuk-mabukan. Mabuk doang jadi apa ya? Turnamen gitu sama mereka. Siapa yang lebih berandal gitu. Ngerti gak sih? Gitu. Pas ngeliatnya, anjay, kok gini? Ya itu. Karena itu circle usia lo, jadi masih kelakuannya masih begitu semua. Iya, kayak waduh, ini nggak bener nih kayaknya gitu. Jadi makanya kalau di sini ya nggak terlalu punya banyak teman karena serem sih. Serem. Nah, lu kalau nikah misalkan let's say udah nikah sama Tuba, mau tinggal di Jakarta, Turki apa Pekanbaru? Di Indonesia udah pasti. Kita udah omongin juga. Oke, terus di mana kotanya? Kalau untuk Pekanbaru dan Jakarta nih nggak tahu sih. Kemungkinan 50-50. 50-50. Iya, karena kalau di Pekanbaru aku udah punya rumah. Kalau di sini belum. Oh, pertimbangannya itu. Rumah itu rumah keluarga sama orang tua apa rumah lu sendiri? Rumah sendiri. Oh, udah punya. Udah di Pekanbaru. Lu selama ini dapat duit dari mana sih, Fik? Selain ruang guru yang kemarin-kemarin itu. Ya kan? Dapat duit dari mana sih? Ya dari YouTube, dari endorsan segala macam. Oh, viewers ya. Berarti dari subscribers ya. Dari apa sih? Monetize. Sejauh ini. Cuma kalau monetize mah nggak terlalu gede ya. Apalagi kita di Indonesia kan. Berarti apa? Brand doang? Brand, terus endorsan, terus diundang ke Univ segala macam. Event attendance gitu lumayan banyak. So. Oh, makanya udah bisa beli rumah Pekanbaru. Anjing, duit gue kemana? Kok gue gak kebeli? Ya Allah, saya hanya karena gue megang duit di Jakarta, Fik. Jadi kalau gue baru terkenal lewat stand up comedy kan, dan itu which is gue udah pindah ke sini ke Jakarta. Sehingga begitu gue dapat duit hasil kerja keras sendiri, ikut behavior orang sini. Ngerti? Iya, hura-hura. Ya Allah, jangan ditiru teman-teman, astagfirullah ya. Jadi pelariannya tuh pelarian circle sini gitu loh. Makanya pas lu bilang tadi, gue udah punya rumah di Pekanbaru. Dan berarti makanya gue langsung nanya, kok lu dapat duit dari mana nih? Dan ternyata pattern kita dapat uang hampir sama lah jalurnya. Sama, brand. Cuman abang makanya kemana itu? Gue dapat uangnya di Jakarta. Jadi fuck lah. Jadi dapatnya nggak buat beli rumah. Kalau gue di Kalimantan dapat duit, mungkin gue udah punya rumah. Cuman ini
karena orang tua juga sih sebenarnya. Karena mereka tuh setiap bulan selalu kayak, nah ini ada tanah beli gitu. Nah ini ada tanah di sini beli. Jadi pas ngelihat bagus nih kayak lokasinya. Udah akhirnya beli. Abis itu dibeli aja. Yang awalnya tuh kayak cuman ya udahlah disimpan aja dulu gitu. Dan akhirnya orang tua kayak, nah nggak mau buat rumah di sini aja bagus nih. Ya udah deh boleh gitu. Ya udah akhirnya buat rumah yang awalnya juga oke lah buat ya kecil-kecil mungkin mau dikontrakin juga. Tapi akhirnya gila bagusin aja deh gitu. Yang akhirnya kesana semua duitnya. Dan baru-baru selesai juga sih sekarang. Iya dan tanah di sana nggak semahal di sini lagi. Nggak semahal di sini. Tapi udah bisa dapat yang mewah banget tuh. Mewah banget. Wah, lumayan. Gitu. Salah saya ya. Terima kasih Jakarta. Yang bener Jakarta tuh keras, duit habis aja tiba-tiba entah buat apa, buat jalan sama cewek apa habis aja udah beli mobil untuk lifestyle. Aduh, itu salah gue tuh. Salahnya itu di situ. Jadi pas sekarang ini untungnya apartemen ini yang sekarang kita take ini udah kebeli. Ini mah udah beli. Yang kalau ini nyewa yang gua kan tinggal di sini juga di lantai 38-nya. Oh, berarti ini gua sewa buat studio ini doang. Jadi kalau ini di atas lagi. Iya, gua sama istri gua ada di atas, ada satu unit di atas. Itu udah beli bener. Walaupun nih gua mau jual, mau gua beli rumah lagi. Oh, beli rumah. Iya, beli rumah. Karena kan lagi hamil. Ntar harus ada rumah dong, kayak gitu. Nah, makanya untungnya gua udah kebeli nih ini. Cuma kan lu bayangin kalau gua awalnya kayak lo ya. Maksudnya orang tua juga yang mengarahkan untuk beli tanah. Gue udah rumah udah punya dan mungkin udah punya kontrakan, bisa kontrakin ke orang kali. Iya, benar. Astagfirullah. Itulah fungsinya punya orang tua yang selalu mengingatkan soal rumah, teman-teman. Ini buat kalian juga nih kan Vicky Naki umur baru 23 juga ya. Udah punya rumah sekarang. Jadi buat kalian, misalkan kalian orang Jakarta deh, misalkan gitu. Kalian kalau bisa dapat duit dari hasil kerja keras kalian, jangan dipakai nongkrong dulu, teman-teman. Jangan deketin cewek atau cowok dulu. Habis duit di situ bener lah. Benar. Mending beli rumah dulu sekarang, udah punya rumah apa segala macam. Mungkin orang-orang kayak ngapain lu beli rumah dulu, beli mobil lah Mercy, BMW gitu-gitu. Udah jangan dulu ya. Aduh kayaknya alhamdulillah saya belajar banyak dari Pak Vicky hari ini. Masalah makanan Turki tadi, masalah tentang belajar bahasa Inggris, gua akan nonton YouTubers prank ya, tadi yang lu sebutin namanya Steven tuh gue nonton. Steven gue akan nonton. Terus prank berarti lu juga kontennya selama ini gak pernah bikin prank ya, walaupun lu nontonnya prank ya? Enggak sih, gak pernah. Maksudnya ya paling ngerjain orang di Ome TV doang. Where are you from? Oh, from Spain. Okay. Can you teach me a little bit of Spain gitu kan? Pura-pura gak bisa bahasa mereka. Terus tiba-tiba kayak estamos, Spanyol, yo hablo Spanyol también gitu deh. Terus mereka, oh my god, gitu doang paling prank-pranknya. Iya, belum pernah yang prank kayak Steven aja lu gak pernah ngelakuin ya, yang kayak gitu-gitu kan? Gak berani soalnya ya? Berani aja sih, tapi mungkin gak tahu orang bakal suka apa enggak ya. Soalnya kalau lu suka prank, gue kira akan bikin konten tentang prank, tapi Ome TV itu prank juga. Karena kalau Steven itu kan lebih kayak pick up girls. Iya, a gold digger. Sama kalau misalnya di Ome kan juga ngobrol sama cewek juga, sebenarnya sama aja sih. Iya benar. Berarti nanti gua akan coba nonton prankster seperti kata lo. Terus tadi makan menemen sama apa full ya. Tapi katanya Bang bisa bahasa Arab gak sih? Nggak bisa. Nah, gue pernah belajar, tapi abis itu namanya tolol ya saya. Jadi abis itu lupa lagi Fik. Dulu emang belajar berapa lama? Lumayan lama waktu sekolah, diajarin gua. Jadi kayak ngomong bahasa Arab gitu, tapi ya udah lama banget, jadi udah nggak bisa lagi. Berarti sempet ngomong dulu? Sempet belajar, tapi sekarang jadi nggak bisa lagi, udah lupa gua. Sayang banget. Iya, gua menyepelekan bahasa Arab dulu, soalnya fokus gua bahasa Inggris pun gua udahlah pakai bahasa Indonesia aja gitu, menyepelekan. Nah nyeselnya baru pas sekarang udah gede gini kayak kenapa dulu gue bahasa Inggris nggak gue bener belajar, kenapa bahasa Arab nggak bener belajar, kalau nggak gue udah bisa bilingual 2 bahasa gitu. Iya, kecuali bahasa Cina emang sulit kan, bahasa Jepang katanya Jepang Korea tuh masih agak gampang dipelajari ketimbang bahasa Cina. Jelas. Iya lebih sulit lah Cina itu. Tapi diajarin dulu di kurikulum gue, di sekolah gue. Gila ya, opportunity-nya banyak tapi gak dipakai. Sayang banget abang, sayang banget. Memang tolol sekali saya. Jadi makanya sekarangnya nyeselnya sekarang. Kalau dulu gue seriusin, makanya kalau dulu gue seriusin mungkin sekarang gue lebih gue bisa bahasa Jepang, Korea, Cina gitu-gitu. Sudah dipelajarin semuanya. Iya makanya nanti kan setidaknya gue udah dapat nih metode dari lu, nanti gue tinggal praktekin, menemen gue akan coba full. Gue akan coba tadi semuanya. Satu lagi. Apa itu? AI.
Coba ketik. AI. Oh AI, artificial intelligence. Yes. Kenapa AI? Nah sekarang, gue kira makanan tadi. Enggak, sekarang aku itu belajar dari sana juga. Jadi kayak jadi temen aja. Hah, gimana? Jadi gimana? Kan kita bisa ngobrol kan sama AI, tinggal kita pakai bahasa yang kita pelajarin. Oh gitu. Iya. Lu sekarang lagi mendalami itu. gitu. Jadi kayak give me kayak apa ya contohnya ya? Give me information about apa gitu. Okay. Misalnya kita suka apa, kayak suka Dota 2 gitu kan. Abang tahu Dota 2 enggak? Tahu Dota. Masih main game gua kadang-kadang. Oh iya, terus kayak hero apa ada banyak hero-heronya gitu kan. Oke. Give me information about this hero misalnya. Siapa misalnya namanya Pudge, about Pudge. Udah kasih semuanya. Kita tinggal baca. Tapi dalam bahasa yang ingin dipelajarin. Terus nanti apa ini artinya? Consejos itu apa ya, cari? Oh itu, jadi akhirnya itu cara belajar sekarang. Nanti gue coba deh, makanya AI. Pokoknya tadi udah gue coba semua, nanti habis dari sini gue akan praktekin. Ya pokoknya sekarang tuh enak banget lah kalau mau belajar, apalagi ada AI, enak banget. Udah gampang ya? Gampang banget. Berarti kalau mau belajar dari AI itu gue kemana nih? Website atau apa? Kan ada di ini, App Store. Namanya apa? AI gitu? Kalau aku pakai AI Deep namanya. Deep, DEEP kan? Iya. AI Deep gitu. Nanti gue coba download deh. AI Deep ya. Oke. Wah, pokoknya thank you buat Vicky udah datang ke sini, Vicky. Thank you Bang, udah aja ngobrol-ngobrol seru banget nih. Salah satu podcast seru-seru pokoknya. Terima kasih udah mau datang. Lu aja baru muncul podcast baru ini nama Bang Denny berarti ya? Apa sudah ada kemarin? Sama Om Deddy pernah. Oh iya, dulu, udah lama tapi oh ya berarti baru 3 podcast. Iya. Wes gila, pokoknya thank you, ternyata lu seru, Fik. Makasih untuk ilmu-ilmunya, semoga ini bermanfaat nih pasti nih buat gua, buat yang lagi nonton. Dan buat Vicky pokoknya sehat-sehat terus, sukses. Amin. Thank you Bang. Semoga langgeng sama Tuba. Amin mudah-mudahan. Semoga bisa makan nasi dan yogurt. Enggak, kalau itu enggak. Oh, itu enggak ya. Dan buat yang nonton sekali lagi thank you udah nonton episode kali ini. Mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Gue sama Vicky nggak ada maksud apa-apa. Tapi emang pergaulan Jakarta itu begitu yang kita gambarkan sama Vicky. Kayaknya itu bukan rahasia umum lagi. Kayaknya semua orang udah tahu lah behavior orang anak-anak muda di sini. Jadi ya sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini, nggak ada maksud. Kalau ada salah informasi tadi kan ada yang gua tanya ke kalian, ada salah informasi langsung dibenerin aja di kolom komentar. So thank you buat Vicky, buat yang udah nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Nos vemos en el próximo evento, ¿vale? Episodio. Ciao. Bahasa itu Spanyol. Español, sí. Ciao Bella. Ciao Bella.